Keesokan paginya, Zetira terbangun dari tidurnya. Ia membuka tirai jendela dan mengintip keluar. Butiran salju menutupi semua sisi jalan, termasuk kendaraan, pepohonan, dan gedung-gedung. Zetira menggeliat dan mengambil handphone yang semalam ia cas untuk menelpon orang tuanya, untuk mengabari kalau ia sudah sampai. Nada panggilan terhubung, tak lama seseorang mengangkat. Bi Inem pembantunya yang menjawab karena Zetira menghubungi telepon rumah. Bi Inem yang mengangkatnya memberitahu kalau kedua orang tuanya dan abangnya Kevin sangat khawatir semalam. Zetira meminta maaf atas itu dan menyuruh Bi Inem untuk segera memberitahukan ke orang tuanya kalau ia sudah sampai dengan selamat. Zetira sebelumnya berniat untuk menelpon langsung ke handphone mamahnya, tapi jam di HP-nya sudah menunjukkan pukul 10 IM, yang berarti di Indonesia masih jam 4 subuh. Otomatis orang tuanya belum bangun dan memutuskan buat menelpon telepon rumah karena biasanya Bi Inem sudah bangun sejak pagi. Zetira mengakhiri teleponnya dan tiba-tiba seseorang mengetok pintunya yang langsung dibukakan Zetira. Seorang pelayan membawakan sarapan untuknya. Apakah kamu bisa berbahasa Inggris? Zetira bertanya ke seseorang yang barusan masuk karena pelayannya berbeda bukan yang semalam. Pelayan itu mengangguk. Zetira menyodorkan sebuah kertas. Zetira tidak tahu bagaimana caranya ke Darmstadt. Nona hanya perlu naik taksi sampai ke sebuah stasiun lalu dilanjutkan naik kereta. Ucap pelayan itu bengong terpesona melihat Zetira. Aku rasa aku harus segera mandi. Jadi bisakah kau keluar? Serga Zetira. Oh tentu, maksudku aku akan meletakkan sarapannya di atas meja dulu lalu setelah itu keluar. Pelayan restoran itu keluar sembari menutup pintu. Hei John, ya, terima kasih sudah memberitahu. Zetira melihat nama yang ada di baju pelayan itu dan pelayan itu hanya membalasnya dengan senyuman. Zetira memoles wajahnya dengan sedikit make up setelah mandi dan memakan sarapannya lalu segera turun membawa kopernya karena ia hanya menginap di hotel itu semalam saja. Zetira sudah harus ke apartemennya. Sebelumnya ia mengembalikan kunci ke resepsionis. Nyonya, kau bisa tolong panggilkan pelayan yang semalam membawa saya ke kamar. Kalau tidak, Zetira mengeluarkan charger dari tasnya dan bermaksud memberikannya ke resepsionis tersebut. Tidak, Nona, Richard sudah pulang. Semalam ia sempat memberitahu chargernya Anda pakai saja. Maksud saya, Richard telah memberikannya untuk Nona. Oh, kalau begitu sampaikan salam dan terima kasih saya. Saya harus pergi, permisi. Zetira berlalu keluar dari hotel dengan memakai baju yang sangat tebal, karena butiran salju masih saja turun. Zetira menghentikan taksi yang lewat. Ia beruntung, tidak begitu buruk. Beberapa sopir taksi di Jerman bisa berbahasa Inggris. Zetira meminta taksi untuk menghantarnya ke stasiun. Setelah Zetira keluar dari mobil dan ingin menanyakan sesuatu, taksi itu sudah lebih dulu pergi. Zetira pun langsung masuk ke stasiun untuk membeli tiket di loket kereta. Setelah naik kereta selama kurang lebih 1 jam, Zetira turun di sebuah stasiun di Darmstadt. Sekarang Zetira hanya tinggal mencari alamat apartemennya dan berdiri di pinggir jalan menunggu taksi. Selang berapa lama kemudian sebuah taksi menghampirinya dan berhenti tepat di depannya. Seorang laki-laki keluar. Tidak, itu bukanlah sopir taksi. Laki-laki itu bermata biru, kulitnya putih dan berbadan tegap. Sepertinya ia penumpang taksi, lalu menyadarkan Zetira yang masih berdiri mematung memandang ke arahnya. Laki-laki itu meminta Zetira untuk membaginya beberapa lembar uang 20 euro. Tenang, aku hanya meminjamnya. Dompetku ketinggalan. Zetira mengeluarkan dompetnya dan mengambil 2 lembar uang lalu memberikannya ke laki-laki yang sama sekali tidak dikenalnya itu. Namun Zetira tahu laki-laki itu bersungguh-sungguh dilihat dari penampilannya bukanlah seorang penipu. Zetira hanya ingin menolongnya. Laki-laki itu mengambil uang dari tangan Zetira lalu memberikannya ke sopir taksi yang berada di dalam mobil. Ambil saja kembaliannya, Pak, teriaknya kemudian saat mobil taksi itu melaju pergi. Lalu berbalik melihat ke arah Zetira yang tiba-tiba memasang tampang kesal. Aku hanya meminjam uangmu dan akan segera aku kembalikan. Bukan itu masalahnya. Kau membiarkan mobil itu pergi. Sejak tadi aku di sini menunggu taksi, tapi kau malah menyuruh taksinya pergi, ucap Zetira dengan kesal saat melihat taksi itu sudah semakin jauh. Laki-laki itu menarik tangan Zetira tanpa memperdulikan ucapan Zetira. Lepaskan, kau mau membawaku kemana? Serga Zetira. Lalu laki-laki itu menghentikan langkahnya dan melepaskan genggaman tangannya. Ke rumahku. Oh, kenapa kau melihatku? Aku tidak akan macam-macam. Laki-laki itu meyakinkan Zetira karena Zetira menatapnya curiga. Zetira mengikuti laki-laki itu dari belakang dan berhenti di depan sebuah bangunan yang sangat unik. Laki-laki itu mengajak Zetira masuk ke dalam bangunan tua itu. Kau tunggu di sini, aku akan segera menemuimu. Aku hanya mandi sebentar, 10 menit aku kembali. Laki-laki itu meninggalkan Zetira sendiri di sofa. Zetira mengitari pandangannya di sekitar ruangan. Ada banyak foto laki-laki itu dan menemukan beberapa lembar file-file penting yang sepertinya baru ditandatangani. Axel Club, nama laki-laki itu. Lalu tiba-tiba Axel keluar dari kamarnya, sudah berpakaian rapi dan memberikan uang yang sebelumnya ia pinjam ke Zetira. Oh tidak, aku ikhlas menolongmu, ucap Zetira ketika laki-laki itu mengembalikan uangnya bahkan lebih. Ayolah, aku hanya tidak ingin berhutang budi padamu. Kau cukup ambil uangnya dan sekarang sebutkan di mana kau tinggal. Kita pergi, aku sendiri yang akan mengantarmu pulang. Zetira mengambil 20 euro uangnya dan sisanya ia kembalikan lalu segera masuk ke dalam mobil laki-laki itu. Zetira membacakan alamatnya.
Sepertinya aku tahu, ujar Axel dan langsung melajukan mobilnya ke Bavaria. Sesampainya di apartemennya, saat Zetera turun, Axel langsung pergi karena klien di kantor sedang menunggunya. Zetera pun masuk ke kamarnya. Zetera memindahkan barang-barang yang ada di kopernya ke dalam lemari, lalu menghempaskan tubuhnya ke kasur. Hari ini sangat melelahkan baginya. Sekilas bayangan Ares muncul di pikirannya. Kesedihan yang dari tadi ditahannya pun tumpah seketika. Tiba-tiba ada yang mengetok pintu apartemennya. Zetera buru-buru menghapus air matanya. Seorang wanita parubaya masuk dan memperkenalkan dirinya. Wanita itu Maria, asisten Zetera yang sudah dicarikan orang tuanya. Zetera pun menjelaskan aturan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di apartemennya. Tidak banyak, hanya asistennya tidak diperbolehkan mencampuri urusan pribadinya. Karena tugas asisten hanya bersih-bersih dan memasak untuk makan malam dan menyiapkan sarapan untuknya sebelum berangkat kuliah. Zetera juga tidak mengizinkan asistennya untuk tinggal satu atap dengannya. Ia menyuruh asistennya untuk pulang pergi. Zetera langsung memerintahkan untuk membuatkannya minuman hangat dan kembali ke kamarnya. Zetera mengecek handphonenya, sudah ada satu pesan dari mamanya. Syukurlah kalau kamu sudah sampai. Kamu harus pandai jaga diri kamu, nak. Kalau ada apa-apa segera kamu hubungi mama, papa, atau abang kamu Kevin.